Saya tahu tempat wisata itu penghuninya banyak. Ya kalau ngomongin wisata nih, misal di Jawa Barat, itu kan akamsinya super power banget. Tiap 300 meter ada paogah tuh kalau di puncak. Kalau lu datang misalnya ke wisata pemandian air panas nih, itu juga punglinya nggak kalah ngeri. Tapi sebenarnya yang paling lucu itu pungli-pungli di tempat wisata religi. Misal lu mau ziarah ke makam siapa lah, terus rame nih makamnya. Oh, itu punglinya pasti ada. Mehong mah parah banget. Itu kalau kat Malaysia dah kena tutup dah dengan KKM Cimehong. Jadi kat Indonesia tengah viral orang jual bika Ambon, jual lapis legit, kena review influencer, kena review food vlogger. Ini alasan kenapa di Malaysia itu ramai dikunjungi para pelancong. Karena di Malaysia bebas, aman, nyaman, damai, tentram. Meskipun Anda berada di pusat perkotaan, kalaupun Anda berada di terminal itu enak. Jadi mau kemana-mana itu nyaman tanpa ada istilahnya. Ya mohon maaf ya, kalau di Indonesia biasanya di terminal seperti ini kan, kalau kita mau beli tiket kan ya masih manual. Tetapi kalau di sini semuanya itu serba auto. Yang manual sih ada, cuma hanya di beberapa saja ya, tidak semuanya manual. Kebanyakan sudah serba auto. Harusnya Indonesia perlu mencontohi kemajuan yang ada di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Meskipun terlihat sepele, tetapi hal seperti ini perlu diperhatikan, karena dengan adanya seperti ini tentunya pelancong juga dibuat sangat nyaman, sehingga para oknum-oknum yang ingin melakukan pungutan liar tidak bisa, sebab serba auto, serba online. Malaysia begitu sangat terkenal dengan destinasi pelancongannya. Bahkan Putrajaya juga menjadi salah satu tempat tujuan para pelancong untuk mengunjungi kawasan kota tersebut. Tetapi beda cerita dengan IKN yang ada di negara kita tercinta. Justru beritanya enggak bagus. Kenapa Malaysia begitu ramai pelancong? Ya karena di Malaysia itu tidak ada pungli. Pungutan liar mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya sangat-sangat negatif bagi para pelancong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi Malaysia begitu sangat dicintai para pelancong. Berkunjung ke negara Malaysia, entah cari makanan ataupun mungkin naik gondola. Sedangkan di negara kita tercinta, masyarakatnya itu masih sibuk untuk memungli atau membuat pungutan liar, yang dimana uang tersebut tidak masuk ke pajak negara. Hal ini sangat disayangkan. Biasanya pungli itu ada di sekitar tempat untuk menuju wisata, sehingga mereka bisa mendapatkan uang sedikit demi sedikit. Harapan saya tentang pungutan liar, mudah-mudahan pemerintah juga tidak memandang enteng ya, atau tidak memandang ringan ya, karena dampaknya sangat-sangat negatif untuk para pelancong. Bahkan kemarin pelancong Malaysia pun juga pernah mengeluhkan bila dia datang ke Indonesia, culture-nya itu beda. Hampir setiap tikungan ada saja orang yang minta uang. Hal ini kan sangat disayangkan, ya kan? Klaim Indonesia negara kaya raya, sumber daya alamnya melimpah, kok sampai-sampai pungli masih berlaku di negara kita. Sedangkan negara maju lainnya tidak ada pungutan liar. Oke, kita simak. Inilah YouTuber Indonesia pun sampai kaget melihat kemajuan negara Malaysia dari berbagai segi aspeknya. Warga di sini kalau mau ke kabupaten harus nyiapin uang receh segepok. Bagi warga di luar Kalimantan Barat mungkin masih asing dengan istilah meeting. Meeting merupakan kegiatan menunggu jalan rusak dan meminta uang kepada pengendara yang melintas sebagai bentuk bayaran terhadap jalan yang telah mereka perbaiki, meski sebenarnya tidak benar-benar mereka perbaiki. Fenomena meeting ini akan kita jumpai di beberapa titik sepanjang jalan menuju Kabupaten Ketapang, terutama di Tumbang Titi dan Kendawangan, di mana setiap kubangan jalan akan diberi papan atau potongan kayu sehingga pengendara bisa melintasi kubangan tersebut. Yang menjadi masalah adalah seolah-olah kubangan tersebut sengaja tidak diperbaiki karena menjadi mata pencaharian bagi oknum warga setempat. Semakin rusak jalannya, semakin banyak pula pemasukannya. Hal ini berbanding terbalik dengan pengendara, ibarat kata sudah jatuh tertimpa tangga. Semakin rusak jalannya, semakin sulit pula untuk melewatinya, semakin besar pula pengeluarannya untuk bayar meetingnya. Lalu peran pemerintah di mana? Jawab di komen ya. Bandara Singapura memang beda karena SDM-nya maju. Beda dengan bandara di Indonesia.
Ini dia bandara di Indonesia. Beda. Antara Malaysia dan Singapura, kok Indonesia nggak diajak guys? Indonesia nggak diajak guys ya. Tapi mengapa mereka hanya main berdua saja antara Malaysia dan juga Singapura? Lagi-lagi Indonesia nggak diajak. Aduh, apalagi ini ya guys ya. Aduh, apalagi ini ya guys ya. Kok nggak ngajak Indonesia? Padahal secara letak geografis Indonesia, Malaysia, dan Singapura itu kan deket banget. Tapi kenapa Indonesia nggak diajak nih? Malah cuma Singapura, Malaysia aja berdua. Dengan jujur aja, kita masih kalah saing soal investasi. Nah, pertanyaannya kan, kenapa kan? Kenapa kita kalah saing dalam investasi? Dan kenapa juga Singapura dan Malaysia nggak ngajak Indonesia? Padahal daerahnya berdekatan. Kalau bandingin sama Singapura dan Malaysia, of course, jadinya jauh banget. Nah, akhirnya Singapura dan Malaysia mungkin berpikir seperti ini. Ya ngapain juga gue ngajakin Indonesia? Jadi mulai ribet. Mendingan kita berdua. Jauh, men. Jauh banget. Lalu mau jadi pusat digital? Ya, nggak usah repot-repot. Jauh-jauh dulu deh. Koneksi internet kita aja adalah salah satu yang masih lambat. Lu bayangin aja, di mana negara-negara lain speednya udah pada 5G dan merata, kita yang di Jakarta aja masih hanya di daerah-daerah tertentu yang bisa dapat sinyal 5G. Di Jakarta aja selebihnya ya? mah belum. Bahkan kan pernah ada mantan menteri kita ngomong internet cepat buat apa? Lalu Menteri pengen jadi pusat digital. Bikin apa waktu itu, bukit algoritma. Lihat sekarang bukit algoritma jadi apa? Ya Pak Franky, KM mangkrak nih di tahun 2025. Gimana tanggapan Pak Franky? Iya. Jadi kan membangun satu kota itu tuh nggak mudah. Untuk menjadikan kota Jakarta aja, kalian bisa lihat Jakarta ini umurnya udah berapa. Jadi Jakarta aja, ini ulang tahunnya udah 497. Jadi Jakarta sendiri tuh dulu namanya Batavia. Belanda tuh udah membangun Jakarta dan dilanjutkan dengan Indonesia. Akhirnya sekarang seperti inilah Jakarta. Kita lihat negara lain ya, kota Singapura sendiri yang kalian semua anggap maju. Mereka merdeka dari 1965, sekarang usianya tuh udah 60 tahun. Hong Kong dipegang sama Inggris itu dari 1841. Berarti sekarang Hong Kong menjadi maju seperti ini, itu usianya udah 184 tahun. Nah, sekarang kita balik lagi ke dalam negeri Indonesia. Tadi kan kita udah lihat perbandingan kota-kota di negara yang maju. Batam itu adanya di Indonesia. Kita lihat mereka tuh maju, kotanya tuh menjadi sebuah kota modern dan rapi, persis seperti ada di luar negeri. Nah, di sana tuh banyak gedung-gedung bertingkat. Ternyata Batam itu adalah ulang tahun yang 195 tahun. Artinya, membangun sebuah kota tuh butuh proses waktu yang lama dan tentunya biayanya tuh sangat besar. Gak akan mungkin bisa dibangun dengan ambisi sesaat. Tapi idenya bagus. Semangatnya juga bagus. Memang untuk membuat ekonomi Indonesia dan pembangunan Indonesia merata seperti yang kita harapkan, butuh gebrakan dan tekad yang kuat. Masalahnya tadi semua dibangun dalam ratusan tahun. Sedangkan jabatan presiden itu hanya 5 tahun. Kalaupun diperpanjang tuh hanya 10 tahun. Kalau memang ide ini bagus dan bisa buat pembangunan Indonesia merata, presiden berikutnya tuh harus juga mendukung. Nanti kalau udah dijalanin oleh 2 periode presiden, maka presiden yang ketiga tuh melanjutkannya dengan mudah. Jadi awal-awal aja yang susah. Tapi kebetulan saatnya tuh lagi kurang tepat karena krisis tuh terjadi di seluruh negara. Ya semoga saja IKN berlanjut pembangunannya. Beda dengan di Malaysia, Putrajaya menjadi salah satu vlog hari kedua di Malaysia. pusat pelancongan. Ini pagi-pagi kita udah naik Grab mau ke pusat pemerintahan Malaysia. Pada tahu di mana? Dan yap, kita mau ke Putrajaya. Dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu sekitar 1 jaman. Kemarin kita naik Grab bayar sekitar Rp35 atau 128 ribuan. Oh iya, kalau mau ke sini jangan lupa bawa payung ya karena di sini panas banget. Lanjut, ini kita mau cari makan dulu. Di sebelah kiri Masjid Putra ini ada eskalator dan kita turun ke bawah. Nah, di sini banyak kedai makan. Kita bisa pilih mau makan di mana. Setelah makan, ini kita mau foto-foto dan ambil video dulu karena di bawah ini benar-benar cantik banget. Lanjut, ini kita masuk ke dalam masjid dan yang non-muslim juga bisa ke sini ya. Nanti akan dipinjamin jubah dan boleh masuk ke dalam masjid di bagian tertentu. Nah, ini pemandangan di luar masjid. Langsung kelihatan kan gedung-gedung pemerintahan negara Malaysia. Lanjut, ini kita mau naik cruise Tasik. Tiketnya bisa beli on the spot ya. Dan ini kita naik yang tipe sightseeing cruise dengan harga untuk turis dewasa segini.
Setelah gate-nya dibuka, ini kita langsung naik ke dalam cruise-nya ya. Selama dalam cruise, nanti kita juga ada guide yang akan jelasin secara detail bangunan-bangunan yang ada di sekitar Putrajaya ini. Ladies and gentlemen, on your right side, there is a pink color dome building. It is Putra Mosque. And also known as Floating Mosque. Putra Mosque is the first mosque in Putrajaya. Nanti kita juga dikasih waktu untuk foto-foto di bagian luar cruise. Pokoknya kalau ke Putrajaya jangan lupa naik ini ya. Lanjut, sekitar jam 7 malam ini kita mau balik ke Kuala Lumpur. Dan ya, ini jam 7 malam. Di sini masih terang benderang, say. Dari Masjid Putra kita naik Grab ke stasiun Putrajaya. Setelah itu kita naik MRT dari Putrajaya dan turun di Ampang Park ya. Dan ini aku baru tahu ternyata tempat duduk di MRT ini antara laki-laki dan perempuan dipisah. Masya Allah, top banget pokoknya. Setelah keluar dari MRT, ini kita mau wisata kuliner dulu di Jalan Alor. Oh ya, untuk kita yang muslim, pastiin dulu makanan yang dipilih halalan thayyiban ya. Abis itu lanjut nikmatin musik street band di Bukit Bintang. Aman, nyaman, happy, enjoy. Lanjut, ini kita jalan kaki aja balik ke hotel. Sekian dulu ya, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye! Putrajaya menjadi salah satu destinasi pelancongan dari berbagai orang luar negara, termasuk dari Indonesia. Namun sayangnya IKN Ibu Kota Nusantara saat ini pembangunannya, ya saya juga belum bisa memastikan antara dilanjutkan atau mungkin saat ini anggarannya di stop terlebih dahulu. Itu berita dari beberapa media. Ya mudah-mudahan IKN bisa seperti Putrajaya yang dimana menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan juga. Jadi kan bisa merubah atau bisa menambah ekonomi warga sekitar jika Putrajaya, jika Putrajaya sih, maksud saya jika IKN suatu saat nanti bisa seperti Putrajaya. Dan mbak-mbaknya pelancong dari Indonesia ketika naik MRT di Malaysia juga dibuat kaget, tempat duduk antara laki-laki dan pria ternyata dipisah, yang dimana mungkin tidak bisa ditemukan di Indonesia. Memang bab soal aturan di Malaysia itu begitu sangat luar biasa, mbak. Jangan kaget, jangan terkejut. Nah, kemudian Indonesia, Malaysia selalu dikait-kaitkan maju yang mana, kemudian terus hebat yang mana. Sebenarnya sebagai negara yang bertetangga, kita nggak harus langsung itu ya, istilahnya merasa terpaling maju atau merasa terpaling wow, atau mungkin merasa terpaling hebat, atau mungkin merasa terpaling ngeklaim. Karena segelintir YouTuber Indonesia itu kalau memberitakan Indonesia itu terpaling ngeklaim ya, kalau dari segi pandangan saya, karena tidak sesuai fakta-fakta yang terjadi. Namun Malaysia diam-diam negaranya menjadi salah satu negara yang cukup disegani dunia, bahkan kemajuannya yang begitu sangat luar biasa, hingga orang-orang luar negara pun datang berbondong-bondong untuk berwisata di Malaysia. Seperti apa perbedaan Indonesia dan Malaysia dan kenapa ramai pelancong yang datang? Langsung kita simak video selanjutnya. Hari ini kita akan membahas negara tetangga yang sering banget dibandingin sama Indonesia. Yup, Malaysia. Malaysia itu negara di Asia Tenggara yang terkenal dengan menara kembar Petronas, kuliner yang menggoda, dan tentunya hubungan love-hate sama Indonesia. Kalau ngomongin makanan, pasti kamu sering dengar debat panjang. Nasi lemak versus nasi uduk, rendang siapa yang lebih enak, atau sate siapa yang lebih original. Yah, apapun itu, yang jelas perut kita tetap senang. Betul. Tapi bukan cuma makanan, Malaysia juga punya tempat wisata keren. Dari kota Kuala Lumpur yang modern sampai alam liar di Borneo yang eksotis. Dan jangan lupa Legoland Malaysia yang bikin anak-anak dan bapak-bapak bahagia. Masalah? Kayaknya hubungan sama Indonesia selalu ada naik turun. Dari soal budaya, tenaga kerja, sampai sepak bola. Kalau udah lawan Malaysia di lapangan, auto panas. Tapi bagaimanapun juga, Malaysia dan Indonesia itu kayak saudara. Betul. Kadang berantem, kadang akur. Tapi tetap punya sejarah dan budaya yang saling berhubungan. Jadi, apa menurut kamu yang paling menarik dari Malaysia? Kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia? Kalau kita bandingkan perkembangan Malaysia dan Indonesia,
Ada beberapa faktor utama yang membuat Malaysia lebih unggul dalam berbagai aspek. Mari kita bahas 3 alasan utamanya. 1. Populasi yang lebih kecil, pengelolaan yang lebih efektif. Malaysia memiliki jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa, jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa. Dengan populasi yang lebih kecil, Malaysia lebih mudah mengelola sumber daya, membangun infrastruktur, dan memberikan layanan publik yang lebih merata. Akibatnya, kualitas hidup masyarakatnya cenderung lebih baik dan lebih stabil. 2. Infrastruktur yang lebih terencana dan maju salah. Satu keunggulan Malaysia adalah pembangunan infrastrukturnya yang lebih cepat dan terencana. Kota seperti Kuala Lumpur sudah menjadi pusat bisnis dan teknologi sejak lama. Sistem transportasi umum seperti MRT dan LRT juga sudah berkembang dengan baik, membuat mobilitas masyarakat lebih efisien. Sementara itu, Indonesia masih berjuang untuk mengatasi kemacetan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah. Ketiga, kebijakan ekonomi yang lebih stabil dan fokus. Sejak tahun 1980-an, Malaysia sudah fokus mengembangkan sektor industri manufaktur, minyak, dan gas. Kebijakan ekonomi yang stabil menarik lebih banyak investor asing, sehingga pendapatan per kapita Malaysia lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dengan sistem hukum yang lebih kondusif bagi bisnis, pertumbuhan ekonomi mereka bisa lebih terarah dan konsisten. Ya, terima kasih. Guys, ada roti canai di Malaysia. Gerai Pak Hasan. Ini Roti canainya itu loh, terkenal. Terima kasih. Di kalangan para pelancong. Ini teh tarik di Malaysia. Sini lumayan panas tapi tenang. Tenang, nyaman. Guys, lapar banget. Ini sarapan di Malaysia. Lagi mas. Roti canai di Malaysia. Dan ini kari. Semoga nggak terlalu pedas. Enak. Rasanya beda dari Aceh. Dua-duanya enak. Cuma rasanya beda. Karinya enak banget. Enak rasanya banget. lebih kayak Indian. Kalau Kata ini masnya India. Pelancong daripada Jepun ini. Enak. Rasa spice-nya lebih berasa. Tekstur rotinya kayak mochi. Terus ini teh tarik. Indonesia lebih manis. Kalau di Aceh ada rasa kari, kuat keju banyak. Mungkin di sini juga banyak, tapi kalau di sini cuma kari aja. Karinya kebanyakan. Ini nggak terlalu pedas. Mungkin roti canai di Aceh lebih pedas. Sedih banget ini yang terakhir. Mantap. Mantap mas. 2 ringgit. Terima kasih. 2 ringgit. Cuma 2 ringgit. 7.000. Beneran. Hari ini kita makan cumi, ikan bakar. Ini apa nama ikannya? Ini ya tilapia. Tilapia. Kamu ambil nasi, aku juga ambil nasi. Minumnya ini kayak kelapa muda. Jadi aku coba tilapia ya. Dia coba tilapia. Enak, tilapia enak karena nggak ada baunya. Coba sotong. Pedas ya? Pedas. Pedas Indonesia. Enak. Gak terlalu alot. Pedas. Rasanya pas untuk lidah Indonesia. Wah, akhirnya kita dapat makanan pedas. Dia tuh warnanya merah. Enak mbak, ikan bakar. Bagaimana rasanya mbak? Enak. Enak. Macam ikan pepes. Bismillah. Sotong. Enak. Aku suka sotongnya. Dia rasanya pas, berbumbu. Mehong mah parah banget. Itu kalau kat Malaysia dah kena tutup dah dengan KKM Cimehong. Jadi kat Indonesia tengah viral orang jual bika Ambon, jual lapis legit, kena review influencer, kena review food vlogger. Dalam makanan tu ada kecoa, ada lipas, lepas tu ada rambut, lepas tu ada apa lagi tah, lalat dan macam-macam. Jadi sebetulnya patut ataupun harus dipertanyakan juga nih Kementerian Kesehatan Indonesia ini sebenarnya ada action ataupun ada tindakan tegas
tegas nggak untuk pelaku usaha yang kurang menjaga kebersihannya, bersihan produk ataupun makanan yang dijualnya. Yang jadi permasalahan juga nih ya menurut aku, yang jualnya ini orang yang harusnya mikir dan ada standarisasi untuk produknya itu sendiri, kayak dari kebersihannya, kayak dari tempatnya. Aku mandangnya si Cimehong ini mampu aja kalau nyediain tempat yang bersih. Diviralkan lagi juga tempatnya kotor banget, sampai ada yang bilang kayak bengkel tempatnya. Masalahnya juga dijualnya harga mahal itu. Jadi kayak ya kalau kita beli makanan di pinggir jalan atau di tepi trotoar, atau yang kita mikirnya ya udahlah ya, makanya kalau kotor kalau apa kita make sense aja, soalnya tempatnya juga gitu, ataupun mereka juga nggak mampu menyediakan tempat yang bersih. Ini yang jualan ini ada duit masalahnya, termasuk kaya juga kan Cimehong ini. Harusnya bisa lah, come on lah Cimehong, sediakan tempat yang bersih. Kalau tempat tuh bersih, of course makanan tuh lebih terjamin, dan kayak nggak ada SOP juga kan tempatnya kan. Masaknya di lantainya juga gitu, terus itu peti esnya, aduh sedih kali aku nengoknya. Itu Cimehong kalau di Malaysia itu udah habis di boykot dah itu. Makin herannya lagi ya, kenapa masih banyak juga yang support, udah tahu makanannya gitu mahal. Terus ada masalah kasus, ada kecoa lah, ada apalah, kok yang masih banyak yang beli gitu. Di Malaysia ini ketat banget, mau jualan juga harus ada sijilnya, harus ada sertifikatnya, kita harus ada kursus makanannya. Yang kerja juga harus ngerti pengolahan makanan yang benar gimana. Terus ada cocok ataupun injek typhoidnya untuk menghindari pekerjanya itu kalau sakit nanti menularkan ke customer. Ketat banget kalau di Malaysia mah ya. Lagi-lagi kalau ada case kayak gini udah kena tutup dah itu sama Kementerian Kesehatan Malaysia. Ini di Indonesia kok ya tetap aman-aman aja, terus kok tetap dijual mahal juga ada yang beli kan. Bingung aku ya. Itu gimana, no hate ya. Aku nggak kenal Cimehong juga, cuman ya aku berpendapat dari perspektif seorang bisnis juga. Oke deh, itu aja deh komen dari aku. Oke, bye. Punten ya Cimehong ya. Maaf. Indonesia Malaysia seringkali berselisih di media sosial, kadang juga bergaduh di media sosial, tetapi pada faktanya Indonesia Malaysia akan selalu rukun selama-lamanya. Mungkin karena kesamaan dari segi budaya, makanan, bahasa, sehingga kita ini kadang-kadang di media sosial sering ribut-ribut tak jelas, sering berebut satu sama lain, seperti dari ini makanan punya saya, ini makanan punya saya. Tetapi apapun, kita semuanya bersaudara. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya, dari segi kemajuan memang Malaysia ya bisa dikatakan lebih maju. Karena infrastrukturnya yang begitu sangat luar biasa, pembangunan kotanya juga begitu sangat-sangat istilahnya benar-benar dipikirkan matang-matang ya. Sehingga Kuala Lumpur menjadi salah satu pusat kota bisnis dan juga kota digital. Kemudian pelancong dari berbagai luar negara jika datang ke Malaysia juga terasa dibuat nyaman dari segi makanan dan harga makanannya yang begitu sangat murah-murah. Yang mungkin kalau di Indonesia biasanya ya kan, ini nggak semuanya, ketika pelancong datang ke negara kita biasanya mereka akan menjual makanan itu ya kadang-kadang mahal. Tapi kalau di Malaysia semuanya itu diletak harga. Bahkan kalau ada yang sampai menjual harga makanan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia, kemudian harganya dimahalkan, bisa dikenakan saman. Memang beda dengan di negara kita. Malaysia itu dalam mengontrol segi harga makanan, barang-barang yang dijual kepada masyarakat itu benar-benar diperhatikan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan semoga sahabatku terhibur dengan konten reaksinya Bang Toha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.